ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin azaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat tetap semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah sudah memasuki sepertiga dari bulan Ramadan yang terakhir, yaitu 10 hari terakhir. Alhamdulillah, tentunya momen seperti ini bagi kita dulu saat di Islam Jamaah mulai banyak pengeluaran, mulai banyak infak-infak yang diatasnamakan, yang diada-adakan, yang diberi nama-nama sendiri, kemudian diwajib-wajibkan sendiri. Bagi orang yang tidak menunaikan kewajibannya maka akan mendapatkan cap atau mendapatkan klaim tidak faham dalam jamaah. Ada banyak, seperti misalnya biasanya kalau malam 21 seperti tadi malam misalnya, itu diwajibkan ada istilahnya bagi jamaah-jamaah yang mempunyai pakaian 10 setel, maka supaya sodakoh 1 potong baju atau pakaian yang disenangi lah bahasanya. Itu berpuluh-puluh tahun kewajiban seperti itu ditunaikan. Entah sekarang saya nggak tahu. Entah sekarang masih ada atau tidak, ya mungkin masih ada lah. Tapi itu tradisi sudah puluhan tahun seperti itu, yaitu sodakoh baju sepotong, 1 potong yang mempunyai 10 potong pakai 10 setel pakaian, maka wajib bersodakoh. Tapi kenyataan di lapangan beda memang. Di Islam Jamaah di kota dengan di desa memang berbeda. Kalau di kota mungkin ya karena banyak akhirnya, banyak orang-orang yang kaya, akhirnya ya bajunya ya pantas pakai bener. Tetapi miris ketika kita melihat Islam Jamaah di kampung-kampung, di desa-desa. Hanya terkesan tukar-menukar pakaian saja, yang tak lain adalah pakaian-pakaian yang sudah lusuh, pakaian yang sudah amoh dalam bahasa Wong Jowo. Bahasane wong Jawa, pakaian yang sudah nggak pantas pakai. Bahkan dulu kita di sini banyak menjumpai daster lah, apalah yang pokok bahasanya yang disenangi katanya. Ini kan yang saya senangi, sedekah itu sesuatu yang saya senangi. Tak peduli baru atau bagus, tidak. Ini yang saya senangi. Bahkan ada pengurus yang mengatakan walaupun baru tapi kalau nggak disenangi ya nggak dapat pahala. Ini kan lucu tuh namanya. Walaupun baru tapi kalau nggak disenangi ya nggak dapat pahala. Kurang pahalanya katanya. Sehingga yang terkesan yang sedekah baju itu ya pokoknya disenangi, akhirnya ya bahasanya wong Jawa ringgu. Banyak baju yang dipakai itu ringgu. Ringgu itu garing dinggu. Ya. Dan tidak
jarang, hanya ditukar antar desa, antar kelompok, sehingga banyak yang anak-anak itu, loh bajunya bapak kok dinggo, loh bajunya bojoku kok dinggo. Ya, apalagi di sini berdekatan ya, Jamaah kan sangat kompleks di sini. Jadi ya sangat mungkin hal seperti itu. Ya itu bagus sebenarnya ya untuk pemerataan, namun kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapannya. Dan itu sih kalau boleh diteliti kembali, sebenarnya berapa sih seumpama kasih baju kepada duafa, orang-orang miskin, anak-anak yang mungkin duafa yang miskin, itu dari uang persenan itu kan sebenarnya turah belawah tuh bahasanya. Katakan nih misalnya Bapak Imam untuk bulan ini memberikan hadiah khusus, diberikan pakaian-pakaian kepada yang berhak diberi pakaian, misalnya baju baru, pakaian baru. Saya kira itu tidak berlebihan dan tidak memberatkan Bapak Imam dibanding dengan pemasukannya setiap bulan. Ada lagi infak, namanya infak sodakoh Lailatul Qadar, yang sodakoh nilainya nanti berapa, kemudian dibagi 10 malam terakhir. Katanya diniatkan untuk dibagi 10 malam terakhir, sehingga pastilah akan mendapatkan salah satu dari 1 malam Lailatul Qadar. Ujung-ujungnya sama, yaitu setoran lagi, infak lagi, kemudian disetorkan ke daerah dan ke pusat lagi. Ya, wujudnya uang lagi. Dan tidak jarang, artinya banyak sekali orang-orang tua terutama ya, yang datang, iki aku infak Lailatul Qadar. Misalnya nggak bisa, nanti ditagih, masa sampai infak Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kodok karo 1000 bulan. Mana? Khairun min alfi syahr loh. Masa sampean ra infak, ya raketan piro infak. Ya, akhirnya dia infak. Yang awalnya mungkin nggak mampu ya dimampu-mampukan, akhirnya ada. Ya ujungnya tetap lagi adalah masalah uang. Ada lagi kemudian zakat fitrah, itu jelas wajib ya zakat fitrah, walaupun dalam pembagiannya juga banyak tanda tanya ya. Zakat fitrah dibagi hanya 40% untuk mustahik yang berhak benar-benar mendapatkan bagian zakat. Ya, yang 45% ya, yang 15% dibagi amil, kemudian yang 40% lagi disetorkan ke daerah, dan 40%-nya dipotong 1/4, yaitu 10%-nya berarti ya 1/4 dari 40%. Kalau total semua berarti 10%-nya. Kemudian dibagi 2, 5% untuk wakil imam daerah, 5% untuk imam daerahnya. Ya, karena dulu kalau 10% diberikan imam daerah semua, maka ya, fenomena yang terjadi menurut persangkaan pengurus pusat, oh pantesan aja banyak wakil-wakil imam daerah yang hijrah. Mungkin karena faktor masalah tidak diberi zakat. Padahal tidak. Padahal wakil imam daerah itu hijrah itu juga karena ilmu, karena akidahnya sudah mengetahui keberancangan itu. Insya Allah nggak butuh lah, hanya sekedar zakat nggak butuh. Tapi kenyataannya seperti itu ya. Kenyataannya imam daerah mendapatkan dulu 10%, lalu sekarang dirubah menjadi 5%. Sebagian 5% dibagi wakil-wakilnya. Ada berapa wakilnya, mungkin 3-4 dibagi. Nah, untuk imam daerahnya 5% full, kalau dulu 10%. Kalau di sini aja, daerah kecil ini aja, ya daerah yang desa itu imam daerahnya dulu dapat di angka 30 jutaan. Kalau di Solo katanya Mas Tomo yang cerita, wah Tomo itu yang sekarang Bunglon ya, Bunglon apa gimana ya? Ya dulu hampir hijrah sih. Itu kalau cerita, wah kalau zakat di sini itu imam daerah dapat 150 juta sampai 200 juta. Zakat mal terutama. Ya pantas saja bang 10%-nya misalnya 1,5 miliar ya 150 juta, jelas itu. Ya. Bagian zakat dari, walaupun bahasanya mereka ini tidak bagian dari amil, tetapi tetap dapat bagian ya, haknya pusat katanya itu ijtihadnya pusat. Lagi-lagi bawah yang mengeluarkan uang, bawah yang kena. Sedangkan 45% dibagi seluruh jamaah atau mustahik yang di kelompok itu, ya kebagian watang 5 so, 4 so, beras lah ya, 6 so. Nah, tapi imam daerahnya 30 juta. Imam kelompoknya dapat setengah karung, itu setengah apa namanya, setengah karung ya, setengah karung pupuk urea itu. Wah senengnya ramah kakak, padahal dia yang menarik, dia yang menasihati, dia yang meramut jamaah
dia yang langsung berhadapan dengan jamaah setiap hari ya, setiap harinya, tapi hanya mendapatkan seperti itu ya. Tapi karena doktrinnya ridho, ditoto ridho, diatur saat karena Allah ya manut. Bahasa mereka surgane lewat kui sesuai dapuane masing-masing, atau bahkan kalau sampai kentalnya senajan dadi keset, senajan dadi keset tetap sampai nawato nama statuna urip pisan kok dadi keset, mau aja sih hidup sekali kok jadi keset kan ya lucu. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ada lagi, ada infak Lailatul Qadar, ada infak nanti budi luhur, sodakoh budi luhur, yaitu diberikan kepada pamong-pamong, kepada pejabat-pejabat mulai RT, RW, lurah, camat, bahkan sampai ke bupati ya. Kemudian mungkin santunan-santunan yang sifatnya hanya manipulasi dan hanya budi luhur, tidak berangkat kemudian ikhlas untuk waktu saban mencari pahala, tidak, hanya untuk budi luhur. Budi luhur itu tipu-tipu, hanya memberi agar dilindungi, agar dianggap baik, agar tidak dirusui ya, agar tidak dirusui, ya seperti itulah. Itu keadaan apa? Keadaan mereka seperti itu. Dan itu diambil dari jamaah-jamaah ini. Diambil dari jamaah-jamaah. Ayo budi luhur, budi luhur, budi luhur. Sehingga masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kita lihat di Islam jamaah itu empati, simpati sesama Islam jamaah sendiri itu hampir nggak ada. Kenapa? Ya karena pendanaannya, karena pembiayaannya semua diatur oleh pengurusnya itu. Sehingga sesama jamaah secara personal, pribadi-pribadi itu ya kayak gak enak. Karena dia sudah merasa capek ya, semua diatur naik ke atas, infak ke atas, infak ke atas, seperti itu terus. Ya sudah, sehingga sesama jamaah ya tidak begitu perhatian. Coba lihat aja. Kadang banyak kok duafa jamaah itu, Islam jamaah itu yang dikasih oleh orang luar. Di bulan Ramadan seperti ini kita tidak bisa memungkiri banyak itu yang justru mendapat bagian sodakoh dari orang-orang luar, kaum muslimin yang lain, disodakoi. Ayo, ada nggak di kelompok jenengan? Ada. Kenapa? Karena beda sekali dengan kondisi atau keadaan keadaan kaum muslimin secara umum. Mereka ya benar-benar mereka tidak membedakan antara golongan satu dengan yang lainnya, tidak disekat atas golongannya ini. Pokoknya kalau memang berangkatnya memang dia punya rasa empati simpati, dia tidak membatasi hal itu. Tetapi dalam Islam jamaah diatur. Bahkan ada sebuah kata-kata kalau kita sodako dengan orang luar, mbak biuk gak oleh apa-apa, gak oleh pahala. Bahasanya mereka seperti itu, nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Padahal banyak di kalangan warga Islam jamaah juga dibantu dari orang-orang luar. Nah, ini peran Bapak Imam di mana ini? Sebenarnya peran yang paling bisa dirasa sebenarnya Bapak Imam itu menjelang Idul Fitri seperti ini. Kalau mencari muka sih, cari muka pada jamaahnya, terlihat meramut, terlihat merawat, terlihat mengatur jamaah. Sebenarnya menjelang Idul Fitri seperti ini sebenarnya. Karena di saat jamaah-jamaahnya sangat butuh. Nah, itu aja saya katakan seperti itu, butuh keuangan, lalu hadirlah sang imam. Tapi kenyataan yang ada justru sebaliknya. Beliau tidak peduli jamaah bingung gak bingung, orang peduli, pokoknya setoran. Apalagi nanti daerahan ini berbarengan, daerahan ini nanti tanggal 7 ya. Kalau nggak salah tanggal 7 ya, 7 Maret yang 3 hari atau 3 hari ya sebelum Idul Fitri. Sudah banyak pengeluaran. Ini berarti tanggal-tanggal seperti ini sudah mulai setoran nih. Ya. Tadi malam ini berarti ya, tadi malam sudah masuk di desa. Di sini sudah dimasuk di KU desanya untuk infak persenan, kemudian Sabtu depan sudah disetorkan. Berarti double. Ya. Berarti selain infak persenan, infak Lailatul Qadar, zakat, apa lagi? Baju barokah, infak budi luhur dan lain sebagainya. Nah,
Kan kasihan sebenarnya. Dan Bapak Imam seharusnya hadir seperti ini. Ya. Perlu kita koordinasi itu untuk membuka cakrawala, membuka wawasan, membuka pengalaman. Terkhusus pada saudaraku Islam jamaah, Anda itu sebenarnya hanya dijadikan sapi perah. Janganlah kalau sapi perah terlalu kasar. Orang perah yang hanya dipalak, hanya dimintai, hanya dipaksa untuk menghasilkan uang. Sehingga nggak rela, nggak ridho jika ada orang yang keluar dari barisan ini nggak ridho, karena akan mengurangi pendapatan, akan mengurangi mengurangi jumlah jumlah pelanggan. Marah, sehingga berbagai usaha dipakai, berbagai ada namanya pemagaran, ada namanya tim bersih-bersih, ada 30 poin, ada 11 poin, dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk mengekang Anda. Tapi coba lihat setelah kita kirim di admin dikirim di beberapa video kemarin sebelum ini, coba kita lihat rata-rata yang keluar adalah orang-orang yang menggunakan akal sehat, akal waras, dan akal selamatnya. Orang-orang yang keluar dari Islam Jamaah adalah orang-orang yang mau berpikir, yang kritis. Dan bukan tanpa alasan, mereka juga ada pendalilan, mereka juga ada dasar dalil yang kemudian kita semua keluar. Bukan hanya menuruti hawa nafsu, bukan. Serba lemah, masalah hujahnya Islam Jamaah itu serba lemah. Orang yang menjadi panutan seharusnya lebih pintar. Ibarat sopir itu lebih pintar, lebih menguasai agama. Tapi kenyataan, bagaimana amir Anda? Bagaimana imam Anda? Ini sopir loh ya, sopir itu harus mengetahui lebih pengalaman dibandingkan para penumpangnya. Tapi bagaimana kenyataannya? Bapak Imam saja ya manusia biasa yang mungkin kemampuannya ya artinya dengan jamaahnya masih banyak layaknya jamaah, banyak yang baik-baik. Ya, saya tidak enak lah kalau saya katakan terlalu dalam, nanti nggak enak lah. Yang kedua, yang diurusi hanya uang dan uang terus, pembelaan. Mana peningkatan ilmunya? Peningkatan ilmunya ya hanya sebatas dengan metode bahasa, dengan istilah mangkul. Tidak lebih dari itu, tidak boleh. Tidak boleh kemudian berpikir kerja sampai terlalu mendalam pendapatnya ulama ini. Tidak boleh mangkuling ini. Pokoknya mangkuling ini. Orang mangkul rasa. Kan gitu tuh. Nah ini semua yang kedua, secara keilmuan terbatas sekali. Ya. Yang ketiga, bukan izzatul Islam, bukan kemuliaan Islam yang dijunjung tinggi, bukan, tapi jamaah. Coba Anda kalau bisa merenung, yang dibahasakan itu jamaah. Kita khawatir mungkin 100 tahun ke depan kalau ajaran ini eksis akan muncul dengan istilah agama jamaah. Agama jamaah. Sangat jarang sekali Anda mendengar kalimat Islam, izzatul Islam. Sehingga kalau dengan kalimat jamaah berarti dia mengkultuskan, membuat taklid, membuat ta'assub ke golongannya sendiri, hanya golongannya sendiri aja. Terus pokoknya golongan dewi. Ya golongan jamaah itu sendiri akhirnya. Itu yang nyataan yang ada. Katanya udkhulu fis silmi kafah. Ya. Inna dina 'indallahil Islam. Tapi yang ada adalah jamaah. Bahkan dengan kalimat yang ma'ruf di panggung-panggung mereka mengatakan misalnya masyarul muslimin atau jamaah muslimin wal muslimat, nyaris kita tidak pernah mendengarkan. Sehingga nomor 3 ini bisa dipastikan bahwa ini bukanlah berkedok agama, tetapi lebih pada golongan ta'assub asobiyah secara golongan saja. Nah, golongannya saja, pokoknya golongan taat surga gak taat rokok.
jamaah syarqi ke jamaah rokok. Maka sadarlah saudaraku semua, ayo ini di bulan Ramadan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta hidayah yang benar-benar membuka akal sehat, sehingga benar-benar merenung. Begitu banyaknya yang hijrah, masa kalau 2, 3, 4 mungkinlah ini sudah ratusan bahkan ribuan sahabat-sahabat Anda yang telah hijrah. Oke, demikian semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات